Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa. Nama ini sering dikaitkan dengan ramalan-ramalan Prabu Jayabaya dan janjinya kepada Prabu Brawijaya untuk datang kembali 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Memasuki awal abad ke-21 ini, ketika telah genap 500 tahun sejak kepergian Sabdo Palon dan Noyo Genggong, orang mulai ramai membicarakan kembali nama itu. Benarkah Sabdo Palon Noyo Genggong akan kembali untuk memenuhi janjinya? Siapakah Sabdo Palon Noyo Genggong itu? Fakta atau fiktif? Video ini akan mengungkap sejatinya siapakah Sabdo Palon Noyo Genggong, baik berdasarkan sumber-sumber literasi maupun berdasarkan kepercayaan dan tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat. Simak terus video ini hingga selesai. Sumber tertua yang memuat nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah Kitab Musarar atau Jangka Jayabaya. Seperti yang tertulis pada kalimat pembukanya, orang meyakini Kitab Musarar atau Jangka Jayabaya berasal dari Prabu Jayabaya sendiri. Meskipun demikian, para ahli meyakini bahwa kitab ini sesungguhnya ditulis tahun 1613 Masehi oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga. Padahal Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Jadi ada jarak 500 tahun masa hidup Prabu Jayabaya dengan Sunan Giri Prapen. Jika benar kitab itu berasal dari abad ke-17 yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen, sementara Jayabaya berasal dari abad ke-12, besar kemungkinan nama tokoh Sabdo Palon dan Noyo Genggong telah lama hidup dalam tradisi lisan di kalangan masyarakat Jawa yang kemudian oleh penulis diabadikan di dalam kitab tersebut. Hingga kini berdasarkan tradisi lisan, ada yang meyakini bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah keturunan dari Empu Sedah dan Empu Panuluh. Empu Sedah dan Empu Panuluh adalah dua kakak beradik yang menjadi pujangga istana di masa Prabu Jayabaya memerintah kerajaan Kediri. Kedua pujangga itu melahirkan beberapa mahakarya sastra klasik, di antaranya Kakawin Gatotkaca, Kakawin Batarayuda, dan Kakawin Hariwangsa. Jika benar Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah keturunan dari kedua pujangga termasyhur itu, lalu kemudian bagaimana bisa kedua tokoh itu muncul kembali pada saat Majapahit runtuh? Kemunculan Sabdo Palon dan Noyo Genggong di masa akhir kerajaan Majapahit dikisahkan di dalam Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, dan Babat Blambangan. Padahal Empu Sedah dan Empu Panuluh yang hidup pada masa Prabu Jayabaya dengan masa Prabu Brawijaya yang menjadi raja terakhir Majapahit mempunyai jarak sekitar 400 tahun. Rateng mangke umur kula wonten maca padha 2000 warsi langkung 300. Amomong lajer Jawi boten wonten kang owah agamanipun, netepi awit sapisan ngleluri agama Budi. Artinya, umurku sampai sekarang hidup di dunia sudah 2300 tahun lebih. Menjaga Raja Tanah Jawa, tidak ada satupun yang berganti agama. Sejak awalnya tetap memeluk agama Budi. Kutipan-kutipan ini berasal dari dialog Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya sebagaimana ditulis di dalam Serat Darmo Gandul. Disebutkan bahwa umur Sabdo Palon kala itu 2300 tahun lebih, menjaga raja-raja tanah Jawa dan memelihara agama Budi. Jika agama Budi yang dimaksud adalah agama Buddha, yaitu agama yang dianut oleh Prabu Brawijaya, umur Sabdo Palon sendiri lebih tua dari Siddhartha Gautama, tokoh yang dianggap sebagai pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama lahir tahun 563 sebelum Masehi.
ada selisih sekitar 500 tahun dengan usia Sabdo Palon. Jika benar umur Sabdo Palon sesuai dengan yang disebutkan dalam kutipan tadi, maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini adalah agama Budi yang disebutkan Sabdo Palon bukanlah agama Buddha, karena Sabdo Palon sendiri lebih tua daripada Siddhartha Gautama. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan agama Budi adalah agama asli Jawa. Panjang usia yang disebutkan oleh Sabdo Palon itu juga bisa mengindikasikan peradaban manusia Jawa sama tuanya dengan peradaban di Hindustan, dan juga sama tuanya dengan peradaban di Timur Tengah pada zaman para nabi. Bagaimana Sabdo Palon bisa hidup sampai 2 milenium lebih? Untuk memecahkan teka-teki ini, kita bisa mengajukan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita memahami usia Sabdo Palon dalam konsep reinkarnasi. Konsep tentang reinkarnasi terdapat hampir di semua agama non-Abrahamik. Dalam konsep ini, seseorang dapat lahir ke dunia berkali-kali, sehingga dapat hidup sepanjang zaman. Kemungkinan kedua, Sabdo Palon adalah seorang dewa, sehingga hidupnya tidak mengenal kematian. Kemungkinan ketiga yaitu gabungan dari kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Mungkin Sabdo Palon adalah seorang dewa yang bereinkarnasi atau menitis menjadi manusia. Baiklah, kita periksa kutipan berikut ini. Yen paduka Sang Nata kirang pracaya kasebut serat Jawi crita Manikmaya kang karya kawah wedang nginggile Mahmeru wukir punika amba di guru mung nekseni. Yang artinya, jika paduka raja kurang percaya, telah tertulis dalam serat Jawa cerita Manikmaya yang membuat kawah panas di puncak gunung Mahameru itu adalah saya, adik guru, hanya sebagai saksi. Dalam kutipan itu Sabdo Palon menyebut adik guru, yang dimaksud adalah Batara Guru atau Manikmaya. Seperti kita ketahui dalam cerita pewayangan, Batara Guru adalah putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal mempunyai 3 anak kembar. Yang lahir pertama diberi nama Batara Punggung atau Togok, yang lahir kedua dinamai Batara Ismaya atau Semar, dan yang lahir terakhir diberi nama Manikmaya atau Batara Guru. Batara Guru ditugasi memimpin di Mayapada atau dunia para dewa. Ismaya atau Semar ditugasi mendampingi manusia di alam Madhyapada atau bumi. Sedangkan Batara Punggung atau Togok ditugasi memimpin alam Arcapada atau dunia bawah, tempat kediaman orang mati atau juga biasa disebut neraka. Karena Sabdo Palon menyebut Batara Guru sebagai adik, maka dia adalah Batara Ismaya atau Semar. Identifikasi tokoh Sabdo Palon sebagai Semar ini membuat manusia Jawa mudah memahami jika Sabdo Palon adalah seorang pribadi yang melintasi dimensi waktu dan ruang. Sabdo Palon adalah wujud dari kebijaksanaan yang hakiki, yaitu bersatunya antara kehendak manusiawi dengan kehendak ilahi, antara jagat kahir dan jagat sahir, antara kawula lan Gusti. Raga ulun sipating hyang yen sakucur aran dharma pribadi, suwawi paduka dumuk sumangga wastana ingkang pundi Sabdo Palon wujudipun. Anglela kalingan padange wustan kaheksi. Wujude Ki Palon Sabdo amung asma nglimputi ingkang diri, boten anem boten sepuh tan pejah buya gesang-gesangira anglimputi ing patinipun, patine nglimputi jero gesang langgeng ing salami. Artinya, ragaku adalah sifat Tuhan. Jika seluruh badan bernama Dharma pribadi, silahkan engkau tunjuk, silahkan beri nama. Yang manakah wujud dari Sabdo Palon? Sangat jelas tapi tertutup terang. Terangnya sudah tidak terlihat. Wujud dari Sabdo Palon sedang asma menguasai diri, tidak muda juga tidak tua, tidak mati juga tidak hidup. Hidupnya menguasai matinya, matinya menguasai hidupnya. Hidup
kekal selamanya. Masih banyak petikan-petikan dari berbagai naskah yang memuat kisah Sabdo Palon yang mengindikasikan sifat kedewaan dan kekekalan dari pribadi ini. Tetapi petikan-petikan yang sudah kita dengarkan tadi kiranya sudah cukup memberikan gambaran bagaimana Sabdo Palon mengembara melintasi dimensi waktu dan dimensi ruang sepanjang zaman. Karena sosok ini, sebagaimana orang yang meyakininya menganggap adalah seorang dewa. Di dalam petikan-petikan yang sudah kita dengarkan itu juga tergambar peran Sabdo Palon sebagai pendamping atau pamong bagi para raja di tanah Jawa. Gambaran itu juga yang kita lihat dalam tokoh Semar dalam kisah-kisah pewayangan. Hanya saja masih menyisakan pertanyaan bagi kita. Dalam menjalankan perannya sebagai pendamping para raja, apakah Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini muncul dalam wujud sosok yang sama di setiap zaman atau berbeda-beda? Kula niki Ratu Danyang kang rumeksa tanah Jawi. Sinten kang dadya Narendra inggih badhe kula among ing wuri. Wus karsane dewa agung punika karya kula. Awit saking luhur paduka rumuhun Sang Resi Manumayasa Sakutrem lan Bambang Sakri run temurun prapteng mangkya kula among pikukuh lader Jawi lamun nuju tilem ingsun lajeng kesah perangan prangira rebutan sami sadulur kang nakal aneda jalma bangsane ingkang binukti. Yang artinya, saya ini ratunya Danyang yang menjaga tanah Jawa. Siapapun yang menjadi raja akan saya jaga di belakang. Sudah menjadi kehendak Dewa Agung. Itulah tugas saya sejak dari leluhur Paduka di masa lalu. Sang Resi Manumayasa Sakutrem dan Bambang Sakri beranak cucu sampai dengan sekarang. Saya jaga semua raja Jawa. Ketika mereka sedang tidur, kemudian saya pergi berpisah sambil berebut dengan saudara saya yang nakal, makan sesama jenisnya yang jahat. Berdasarkan petikan tersebut, kita tahu Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah rajanya Danyang. Danyang adalah makhluk spiritual atau roh yang tidak kasat mata, yang menguasai atau menjaga suatu wilayah tertentu. Sebagai makhluk spiritual, Sabdo Palon hanya bisa terlihat dengan kekuatan spiritual juga, atau oleh siapapun yang dikendakinya untuk bisa melihat dirinya. Maka kita bisa menduga Sabdo Palon dan Noyo Genggong menyertai raja-raja bukan sebagai sosok pribadi yang kasat mata. Karena eksistensinya berupa roh yang bersifat spiritual, bukan badaniah, maka kita tidak pernah tahu seperti apa wujudnya dari zaman ke zaman. Tetapi jika benar Sabdo Palon adalah Batara Ismaya atau Semar, maka kemungkinan wujud penampakannya dari zaman ke zaman adalah seperti sosok Semar yang digambarkan dalam dunia pewayangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu dua tokoh yang berbeda atau tokoh yang sama tetapi disebut dengan dua nama yang berbeda? Napa paduka kilapan nama kula Ski Sabdo Palon niki tegese sabda pamuwus Palon pikekah kandhang aran Noyo niku ulat tegesipun genggong langgeng datan owah sahucap kula punika. Artinya, apakah Paduka tidak ingat Sabdo Palon namaku ini punya arti sabda yang adalah ucapan. Palon itu kayu pengunci kandang, naya itu sikap, genggong itu langgeng tidak pernah berubah semua perkataanku. Kutipan tadi menjelaskan makna dari nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sabdo berasal dari kata sabda atau ucapan, Palon berarti kayu pengunci. Sedangkan Noyo berarti sikap atau perbuatan, Genggong berarti tidak berubah. Secara maknawi, Sabdo Palon Noyo Genggong berarti ucapan-ucapan yang tidak berubah, yang dapat dijadikan pedoman. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar, tanpa ada manipulasi dan kemunafikan. Maka jelas bagi kita bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah personifikasi dari sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ucapan dan perbuatannya sejalan
yang berarti mempunyai ketulusan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keberanian. Itulah yang disebut sebagai watak satria utama. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukan dua, juga bukan satu, tetapi mewakili sifat-sifat satria utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dikisahkan bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong pergi meninggalkan Prabu Brawijaya yang memutuskan memeluk agama Islam. Di dalam dialog yang panjang antara Sabdo Palon dengan Brawijaya, tampak bahwa Sabdo Palon tidak menyukai perbuatan orang-orang Islam kala itu, yang menurutnya melanggar tatanan agama Budi dan prinsip-prinsip beragama yang benar berdasarkan pandangan agama Budi. Ketidaksukaannya itu terutama berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Raden Patah menyerang Majapahit, yang artinya menyerang Brawijaya yang adalah ayahnya sendiri. Menurutnya, agama yang menjadi alasan untuk berebut kekuasaan dan kekayaan bukanlah agama yang patut untuk diikuti. Orang-orang Islam yang mengikuti ajaran orang-orang Arab dalam penilaian Sabdo Palon hanya mengutamakan syariat, yaitu sibuk pada hal-hal yang bersifat lahiriah, melupakan hakikat, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Begitu pula Brawijaya memeluk Islam bukan demi menegakkan kebenaran, tetapi hanya untuk menghindari peperangan dan karena pengaruh oleh wanita, yakni Putri Campa, permaisurinya. Tantahan ulun tuminggal, adat sio kadi wong tanah ngardi, sio kukum sebutipun lan sio dateng rogo, ngelmunira amungel serat sadarun, menawi karya kapiran kamuksan kawula benjing. Dene kang mustani mulya sarak rasul punika tiyang ngarbi lan tiyang Islam sadarung, gugu badan priyangga menggah ulun mastani tiyang boten urus gunggung becika kang angga ngapesken badan pribadi. Kula srek agami lami nyebut jagat dewa gong kang linuwih. Jagat niku raganipun dewa Budi lan Hawa. Wus wajibe manungsa iku amanut elinge budi karepin dados boten ngapirani. Yang artinya saya sangat tidak tahan budaya kekerasan seperti orang Arab, merusak hukum namanya dan juga merusak raga. Ilmunya hanya sebatas tulisan saja. Jika diterapkan dalam berkarya tidak ada buktinya. Kemusnahan bagi rakyat besok. Bahwa yang mengatakan kemuliaan syariat Rasul itu adalah orang Arab dan juga semua orang Islam percaya pada pendapat sendiri. Menurut pribadi saya adalah orang yang tidak urus, hanya mengurusi kebutuhan raganya saja yang akan berakibat mencelakakan dirinya sendiri. Saya lebih cocok cara yang digunakan oleh agama yang lama, menyebut jagat dewa agung yang maha lebih. Jagat itu adalah raganya, dewa adalah budi hawa nafsu. Sudah sewajarnya bahwa manusia itu akan mengikuti kehendak yang muncul dari budi, bukan dari hawa nafsu, sehingga tidak mengkafirkan. Kata Prabu Brawijaya kepada Sabdo Palon, Mula ingsun angrasuk agama Islam tritani Yayi Dewi, Raja Putri Cempo, kabeh umat Muhammad swargane ngungkuli kafir benjang yen loyo nunggrahaning Hyang Widi. artinya penyebab saya memeluk agama Islam, dasar cerita Sang Dewi, putri raja dari Cempa. Semua umat Muhammad surganya melebihi kafir apabila telah meninggal, itu anugerah Tuhan. Kemudian Sabdo Palon menjawab, Yen paduka anurut marang wanodya kathah ratu geng muni den hukum Hyang Sukma, Nabi Adam, Sulaiman lan nguni Sri Narpati, Sri Angling Darmo, Pandita Balung muni. Sami nurut ing rembukira wanodya, sisi kuning Hyang Widi. Muhammad cerita lamun kakung nuruta ujare Janma Pawestri, mesti cilaka tengah panggih Basuki.
Artinya, jika kamu mengikuti wanita, banyak raja di masa lalu dihukum Tuhan. Nabi Adam, Sulaiman, dahulu ada Raja Sri Angleng Dharma namanya, Pandita Balum di masa lalu. Semua percaya ucapan wanita terkena tulah Tuhan. Muhammad bersabda, jika laki-laki tunduk apa kata wanita, pasti celaka, tidak mungkin menemukan selamat. Tampaknya Sabda Palon memegang teguh agama leluhur manusia Jawa yang disebutnya dengan agama Budi. Sabda Palon mengelompokkan jenis-jenis agama yang ada di dunia ini berdasarkan asal-usulnya ke dalam 3 kelompok, yakni agama sebagai buah dari budi, buah dari ilmu, dan buah dari makanan. Menurut Sabda Palon, sebagaimana ditulis dalam serat Darmo Gandul, agama yang berasal dari budi akan menghasilkan kesadaran diri, yang dari ilmu akan menghasilkan pengetahuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang dari makanan akan menghasilkan harta kekayaan dan ketamakan. Menurutnya, agama budi adalah agama yang berasal dari buah budi, yang menghasilkan kesadaran diri yang diperoleh melalui laku tapa, tanpa minum dan tanpa tidur. Dengan cara itu, manusia bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, sehingga bisa mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan secara langsung, bukan berdasarkan kata orang. Agama budi adalah agama makrifat dan hakikat. Setelah berdialog panjang, Sabda Palon Noyo Genggong pergi meninggalkan Brawijaya. Dalam kata-kata terakhirnya terungkap bahwa ia akan datang kembali setelah 500 tahun untuk menegakkan kembali agama budi. Selama manusia belum mau kembali kepada agama budi, dia akan membuat bencana alam berupa banjir bandang, gempa bumi, wabah penyakit, dan gunung meletus. Meskipun Sabda Palon Noyo Genggong akan datang kembali untuk menegakkan agama budi, tetapi dia tidak akan datang sendiri. Hal itu sesuai dengan tugasnya, yaitu sebagai pendamping raja-raja tanah Jawa. Maka ia akan datang bersama pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, dan berani. Pemimpin itu yang akan membawa keadilan, kemakmuran, dan ketentraman bagi rakyatnya. Ada yang menyebut pemimpin itu dengan Ratu Adil, ada yang menyebut dengan Satria Peningit. Kembalinya Sabda Palon Noyo Genggong bersama Ratu Adil atau Satria Peningit itu diramalkan dalam Jangka Jayabaya sebagai berikut. Putra Kinasis wargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, iya Yayi Bathara Mukti, iya Krisna, iya Heru Mukti, mumpuni sakabehing laku nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan umara prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saikopraya, kinen ambambantu manungsa Jawa padha asesanti Trisula Weda, landhepe Trinisi suci, bener, jejeg, jujur, kadherekake Sabda Palon lan Noyo Genggong. Nglurug tanpa bala yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka marga adiling pangeran wus teka. Ratune nyembah kawula angagem Trisula Weda. Para pandhita ya padha muja, ya iku momongane kaki Sabda Palon sing wis aduwirang nanging kondang. Genaha kacetha kanthi jinglang. Ora ana wong ngresula kurang, ya iku tandane kala bendu wis minger. Centi wektu jejaring kalamukti, andaya indering jagat raya padha asung bekti. Demikianlah kisah tentang siapa sejatinya Sabda Palon dan Noyo Genggong. Konten ini hanyalah hasil dari studi kecil yang dilakukan oleh admin. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahkan ada kekeliruan. Anda boleh mempercayai, boleh juga tidak. Semoga konten ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita. Dan jika Anda belum mensubscribe channel ini, baik jika Anda mensubscribe-nya. Ya, untuk mendukung admin agar lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik berikutnya. Oke, salam dari Wong Curah Jati. Semoga Tuhan memberkati.